Oh, you shh. Halo para gabuters, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Andi Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan film legendaris nih yang berjudul Kung Fu Panda yang dirilis pada tahun 2008. Kung Fu Panda ini ada 3 series. Jika kalian ingin aku menceritakan seri selanjutnya, silahkan komentar di bawah. Film Kung Fu Panda ini disutradari oleh si Mark dan si John, dengan pengisi suara Jack Black sebagai Po, Dustin Hoffman sebagai Master Shifu, Ian Scan sebagai Tai Lung, dan masih banyak aktor keren lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan legenda pendekar dengan kemampuan kungfu-nya yang melegenda. Dia berkelana untuk mencari musuh yang tangguh. Nah, dia datang ke sebuah tempat dan langsung mengajak bertarung. He was so deadly, in fact, that his enemies would go blind. Pure awesomeness! It mattered not how many foes he... Lalu datanglah 5 pendekar dan mereka langsung mengejar para musuh-musuhnya itu. But hanging 1,000 demons on Demon Mountain. Oh, get up! You'll be late for work! Tapi itu hanya sebuah mimpi dari seekor panda gendut bernama Po. Lalu Po dibangunkan oleh ayahnya untuk bekerja. Po ini bekerja di sebuah restoran yang dimiliki oleh ayahnya sebagai pembuat mie. Po bercerita kalau dia bermimpi. Saat ditanya ayahnya, Po menjawab kalau dia bermimpi soal mie. Ayahnya menganggap kalau itu adalah pertanda bahwa Po sudah siap untuk menerima ramuan resep rahasia yang dimiliki oleh ayahnya. Ini adalah Master Shifu. Ketika ia sedang bermain suling, tiba-tiba datanglah 5 muridnya. Ada si Tigris, Monkey, Crane, Fiver, dan Mantis. Muridnya memberitahukan jika ia dipanggil oleh Master Oogway. Master Oogway. Master Oogway mendapatkan firasat jika Tai Lung akan kembali. Master Shifu mengatakan itu adalah hal mustahil karena Tai Lung saat ini sedang di penjara. Lalu Master Shifu menyuruh Zheng untuk datang ke penjara dan mengatakan kepada penjaga di sana untuk melibat gandakan penjaga, senjata, dan semuanya. Nah, Zheng pun langsung terbang untuk pergi ke penjara tersebut. Saat Po sedang di restoran, ia melihat ada poster bahwa Master Oogway akan memilih pendekar naga hari ini. Ia ingin melihat karena Po sangat menyukai kungfu. Naasnya ketika Po ingin berangkat, sang ayah menyuruhnya untuk sekalian berjualan mie di sana. Lalu Po berangkat dengan membawa gerobaknya. Saat sampai di sana, ternyata Po harus menaiki banyak anak tangga. Di sini Po terlihat sangat kesulitan untuk menaiki karena harus membawa gerobaknya. Akhirnya ia meninggalkan gerobaknya dan segera naik. Saat sudah sampai di atas, gerbangnya ditutup dan acara pun sudah dimulai. Po menggunakan berbagai cara agar dapat melihat ke dalam istana. The 1,000 tongues of fire. And finally, I know! Akhirnya Po menemukan cara agar bisa masuk ke dalam istana, yaitu dengan cara menggunakan petasan yang ditaruh di kursi. Nah, Po mengatakan kepada ayahnya nih bahwa ia tidak bermimpi tentang mie. Po mengatakan jika ia suka kungfu. I love Kung Fu! 5 pendekar itu mengira bahwa salah satu dari mereka yang bakal dipilih. Namun tiba-tiba Po datang dari langit dan Oogway memilih Po sebagai pendekar naga yang sesungguhnya. Wanted to see who the Dragon Warrior was. Master, are you pointing at me? The Dragon Warrior!
Master Shifu beranggapan nih kalau yang harus dipilih ialah si Tigris. Tetapi secara tidak sengaja malah Po jatuh tepat di depan si Tigris. Forgive us, Di Master. sisi lain, sampailah Zeng di penjara Chorgom. Zeng menyampaikan pesan dari Master Shifu. Nah, penjaga ini mengatakan bahwa sangat mustahil untuk bisa kabur dari penjara Chorgom ini. Di penjara ini hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dan ada 1000 penjaga untuk menjaga Tai Lung agar tidak kabur. Ketika Zeng diajak berkeliling untuk melihat penjara Tai Lung, sehelai bulunya terjatuh di dekat Tai Lung. It's perfectly safe. Hi, did you hear? Uguay's finally going to give someone the on the witty kitty's tail. He's got nothing to worry about. No, he doesn't. How do you get 5 Master Shifu? Kembali ke Po nih. Terlihat Master Shifu sangat kesal dan meremehkan Po bahwa ia tidak pantas untuk menjadi pendekar naga. Yes, look at you. And this ridiculous. Lalu Po diajak pergi ke tempat latihan. Di situ terlihat 5 pendekar sedang latihan. Now? Yes. Dan Po disuruh oleh Master Shifu untuk mengikuti latihan itu. Po sepertinya ketakutan dan mengatakan kepada Master Shifu untuk memulai latihan dari tingkat 0 saja. Nah, Master Shifu menyuruh Po untuk memukul boneka itu. Not? We use that for training children. Setelah memukul boneka itu, malah Po terpental dan masuk ke arena latihan. Setelah latihan, Po pulang ke asrama. Namun ia tidak sengaja mendobrak kamar si Kren atau si Bangau. Kren mengatakan kalau ini adalah kamarnya dan ia sudah mengantuk. Po pun pergi dari kamar si Bangau dan bertemu dengan si Tigris. Nah, si Tigris ini mengatakan kepada Po bahwa istana Giok ini bukan tempatnya dan ia harus pergi dari sini pada saat esok pagi hari. Po yang terlihat kesal pergi merenung ke atas bukit. Lalu datanglah Master Oogway. Di sini Po curhat bahwasanya Master Shifu dan kelima pendekar tidak menyukai dirinya dan ia tidak seperti para pendekar tersebut. Nah, Master Oogway bilang ada pepatah nih yang mengatakan jika kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, tapi hari ini adalah anugerah. Kembali ke penjara. Nah, di sini Tai Lung berhasil melepaskan diri nih berkat sehelai bulu Zeng yang jatuh. You're dead. So very, very dead. Nah, di sini Tai Lung menyuruh Zeng untuk menyampaikan pesan kepada Master Shifu bahwa dirinya sudah lepas. Dan Zeng pun langsung pergi terbang untuk kembali ke istana. Keesokan harinya, Po sudah tidak ada di kamarnya. Master Shifu menilai bahwa Po sudah tidak kuat berada di sini dan akhirnya pergi. Tetapi anggapan itu salah. Nah, ternyata Po sudah datang lebih awal ke tempat latihan. Nampaknya setelah Master Oogway menyemangati, Po menjadi sosok yang tak pantang menyerah. Lalu dimulailah latihan mereka. Di sini Po melawan kelima pendekar dan juga Master Shifu. Namun Po selalu dikalahkan oleh mereka dan dibuat babak belur. The true path to victory is to find your... Oh yeah! To take his strength and use it. Never quits. Don't worry, Master. I will never... Lalu sesampai di asrama, si Mantis dan si Viper mengobati Po dengan pengobatan akupuntur.
Di sini Po menanyakan kenapa Master Shifu tidak pernah tersenyum. Nah, tiba-tiba si Tigris datang nih dan berkata jika Tai Lung lah yang menjadi penyebabnya kenapa Master Shifu tidak pernah tersenyum. Dahulu, saat bayi, Tai Lung ditemukan oleh Master Shifu di depan pintu dan dibesarkan seperti anaknya. Ketika Master Shifu melihat ada bakat kungfu yang dimiliki oleh Tai Lung kecil, lalu Master Shifu melatihnya. Nah, saat sudah besar, Tai Lung memiliki ambisi untuk menguasai gulungan naskah naga. Namun Master Oogway melihat kejahatan Tai Lung dan akhirnya menolaknya. Di sini Tai Lung pun akhirnya marah dan ingin mengambil paksa gulungan naskah naga itu. Master Shifu melawannya namun gak bisa nih. Master Oogway akhirnya turun tangan dan berhasil mengalahkan Tai Lung dengan jurus totok sarafnya. Lalu akhirnya Tai Lung pun dipenjara. Would whoever is making that flapping sound Zen sudah datang membawa pesan dari Tai Lung jika dirinya sudah bebas dari penjara dan sedang menuju istana untuk merebut naskah gulungan naga. Lalu Master Shifu menemui Master Oogway dan mengeluh soal Po yang menjadi pendekar naga, padahal itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Master Oogway pun menjawab tidak ada yang namanya kebetulan dan menasehati agar percaya kepada Po untuk menjadi pendekar naga. Tiba-tiba Master Oogway memberikan tongkatnya kepada Master Shifu dan pergi untuk selamanya. Master? Saat di asrama, Po membuatkan mie nih untuk para pendekar dan mereka menyukainya. Oh, come on. You'll never be the Dragon Warrior unless you lose him. After I never heard of it. Work hard. Ears. It's not working. Ooh, Master Shifu. Datanglah Master Shifu untuk memberitahukan bahwa Tai Lung berhasil kabur dari penjara. Nah, mendengar hal itu, Po langsung kabur dari istana. Master Shifu berhasil mencegahnya. Dia meminta Po untuk percaya kepada dirinya. Di sini Master Shifu meyakinkan Po bahwa ia bisa menjadi pendekar naga. Namun Po bertanya bagaimana caranya. Tetapi Master Shifu menjawab tidak tahu caranya. Nah, diam-diam ternyata si Tigris dan para pendekar lainnya pergi untuk bertarung dengan Tai Lung. Tigress! Try and stop me. Di pagi harinya, Master Shifu melihat Po sedang makan di dapur. Uniknya, Po dapat menjangkau makanan yang cukup jauh dari dirinya. Nah, di situ Master Shifu mempunyai ide untuk melatih Po dengan cara yang membawa makanan sebagai pancingannya. Lalu Master Shifu membawa Po ke atas bukit nih, dan tibalah mereka di tempat latihan awal mulainya kungfu. Nah, Master Shifu menggunakan bakpao untuk melatih Po. Master Shifu bilang nih, dia bisa makan jika latihan sudah selesai, dan mereka pun memulai latihannya. Nah, setelah latihan, Po mau makan nih, tetapi dengan cepat Master Shifu mengambil makanan itu, hingga tersisa satu bakpao saja. Sampai akhirnya, Po berhasil merebut bakpao itu dari Master Shifu. Nah, di tempat lain, Tigris dan pendekar lainnya bertemu Tai Lung di sebuah jembatan. Lalu terjadilah pertarungan mereka. Cut it! Dragon Warrior. How do you know you're not looking at her? Battle will be legend. Dan Tai Lung pun berhasil mengalahkan kelima pendekar itu. Saat Master Shifu dan Po pulang, tiba-tiba kelima pendekar itu sudah tak berdaya.
Master Shifu pun memperbaiki titik saraf yang dilumpuhkan oleh Tai Lung. Nah, di sini Po tidak yakin bisa mengalahkan Tai Lung. Tetapi Master Shifu meyakinkan kalau Po bisa mengalahkannya. Akhirnya Master Shifu memberikan naskah gulungan naga itu yang isinya ada kekuatan super yang tidak tertandingi. Namun lucunya ketika gulungan itu dibuka, ternyata isinya kosong. Read it and become the dragon. Okay, here goes. It's blank. Kemudian para pendekar mulai mengungsikan para warga nih. Lalu Po menemui ayahnya. Di sini ayahnya memberitahu jika resep rahasia itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya resep itu terletak pada kepercayaan diri, dan itu nanti akan menjadi istimewa. Nah, setelah itu, Po kembali membuka gulungan naga tadi, dan terlihat ada Po di dalamnya. Di tempat lain, Tai Lung sudah bertemu dengan Master Shifu. Mereka pun akhirnya bertarung. So where is this? And to be the dragon warrior, that was not my fault. My destiny! Nah, Tai Lung berhasil mengalahkan Master Shifu. Tai Lung melihat jika gulungan naga itu tidak ada dan sudah diberikan oleh Po. Tai Lung sangat marah dan hampir saja membunuh Master Shifu. Lalu datanglah Po, dan mereka langsung bertarung untuk memperebutkan gulungan naga itu. The scroll has given him power! Tai Lung berhasil merebut gulungan naga itu. Namun ketika dibuka, ternyata isinya kosong. Tai Lung langsung mengeluarkan jurus totok sarafnya. Nah, saya nggak tahu nih Tai Lung ngambil pelatihan totok saraf itu di mana. Dan ternyata totok saraf itu tidak mempan kepada Po. Dan akhirnya mereka bertarung lagi. Nah, akhirnya Tai Lung bisa dikalahkan dengan jurus kuncian jari Wiksu. Para warga pun senang dan kelima pendekar memberikan hormat kepada master barunya, yaitu Shifu Pendekar Naga. Ternyata Master Shifu masih hidup dan berterima kasih kepada Po karena berhasil mengalahkan Tai Lung. Nah, di sini akhirnya Master Shifu pun tersenyum dan film pun selesai. Nah, itu tadi cerita film Kung Fu Panda. Gimana Gabutos dengan si panda gendut ini? Lucu bukan? Nah, di sini ada sebuah pelajaran nih. Jika kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi ketika kita ingin menggapai sesuatu. So Gabutos, ini dia video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.